Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Saida Suryaningsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Fikih Muamalah dan Pasal 1320 KUH Perdata terhadap perjanjian endorsement melalui direct message. Studi kasus online shop Tidai House. Perkembangan teknologi merubah perilaku berbelanja konsumen dari offline ke pasar online. Dalam upaya mencari keuntungan maksimal, para pebisnis menggunakan teknik pemasaran melalui media sosial, yaitu teknik endorsement. Endorsement sendiri merupakan perjanjian kerjasama antara pengusaha dan influencer. Terkait perjanjian tersebut, di dalam Islam termasuk kepada akad ijaroh karena menyewa jasa untuk kegiatan iklan atau promosi suatu barang. Dalam praktiknya, endorsement seperti ini banyak menimbulkan masalah, salah satunya yang dialami online shop Tidai House yang terjadi beberapa tindakan influencer yang tidak sesuai dengan perjanjian. Pihak online shop memilih mengikaskan permasalahan tersebut karena menurutnya perjanjian yang dibuat hanya melalui direct message. Tujuan penelitian ini sendiri yaitu untuk mengetahui bagaimana mekanisme endorsement yang dilakukan melalui direct message antara Tidai House dengan influencer. Yang kedua, untuk menjelaskan analisis fikih muamalah terhadap perjanjian tersebut. Dan yang ketiga, untuk menjelaskan bagaimana analisis pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat syah perjanjian terhadap perjanjian endorsement yang dilakukan oleh Tidai House dan endorser. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif normatif. Jenis data yang digunakan studi kasus lapangan. Sumber data yaitu dari sumber data primer dan sekunder. Primer saya melakukan dengan wawancara, sekunder saya meriset dari jurnal, buku, undang-undang, dan penelitian terdahulu yang relevan. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Metode analisis data, reduksi data, paparan data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian mekanisme perjanjian endorsement Tidai House yaitu dengan pemilik online shop menghubungi akun influencer yang dikelola biasanya oleh manajemen sebagai pihak ketiga. Kemudian pihak ketiga tersebut akan merespon direct message dengan menanyakan produk apa yang akan dipromosikan. Apabila kemudian endorsement menyanggupi, pihak online shop akan memberikan produk yang akan dipromosikan oleh si endorser. Kemudian pihak online shop melakukan pembayaran sesuai rate card influencernya masing-masing. Pembayaran tersebut akan diterima dan dikonfirmasi langsung oleh pihak influencer sebagai tanda kesanggupan influencer untuk mempromosikan produk tersebut. Hasil analisis fikih muamalah terhadap perjanjian endorsement. Pada praktiknya, perjanjian endorsement merupakan upah berupa uang dari biaya sewa jasa dan produk yang dijadikan objek dari perjanjian endorsement tersebut. Dalam Fatwa DSN MUI nomor 112 2017 tentang akad ijaroh pada poin ketiga menyebutkan bahwa akad ijaroh harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh mujir, ajir, dan mustajir. Akad ijaroh boleh dilakukan secara lisan, tertulis isyarat, atau perbuatan serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai dengan syariah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya, perjanjian endorsement ini melakukan perjanjian ijaroh al-amal, yang dimana dalam pelaksananya tidak luput dari penggunaan media sosial, sebagaimana saat ini telah ada Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Hasil analisis pasal 1320 KUH Perdata terhadap perjanjian endorsement ini yaitu suatu kontrak dan perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan pasal tersebut, yaitu berdasarkan kesepakatan. Jika dilihat dari berdasarkan kesepakatan, endorsement dilakukan direct message ini, para pihak sepakat atas hak dan kewajibannya tanpa adanya paksaan dan kehilapan maupun penipuan. Berdasarkan kecakapan, usia owner 22 tahun, RV 26 tahun, usia AK 23 tahun, dan AS 22 tahun. Maka jika dilihat dari usia, mereka sudah tergolong cakap secara hukum sesuai dengan pasal 330 KUH Perdata. Berdasarkan suatu hal tertentu, influencer mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan fee dari mengunggah barang produk yang diberikan sesuai kesepakatan. Sedangkan hak dari pemilik usaha yaitu foto produk yang diunggah harus sesuai dengan kesepakatan berdasarkan sebab hal yang halal. Online shop Tidai House bergerak di bidang pakaian wanita sehingga tidak melanggar barang yang dilarang. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu mekanisme kerjasama endorsement yang dilakukan oleh Tidai House, yakni pihak online shop menghubungi influencer melalui direct message.
Jika dilihat dari hukum Islam atau analisis fikih muamalahnya termasuk ke dalam ijarah al-amal karena mengupah seseorang untuk melakukan suatu jasa. Endorsement sendiri tidak terdapat hal yang bertentangan dengan syariah selama produk menjadi objek endorsement tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, sehingga perjanjian endorsement yang ini sah menurut hukum Islam. Jika dianalisis menggunakan 1320 KUH Perdata, perjanjian endorsement antara Tide House dengan influencer tersebut sah di mata hukum karena memenuhi kesepakatan kecakapan satu hal tertentu dan sebab hal yang halal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.